ya, dari sisi ekonominya. Ya, makanya saya prihatin lihat suami yang malas, tidak berinisiatif, ada kerjaan tapi tidak mau kerja. Malah istrinya yang posisi jadi kepala. Dipacu untuk terus bekerja. Iya, disuruh kerja keras istrinya, sehingga ini ada hubungannya dengan surga atau neraka nanti keluarga itu di bawah, gitu. Bahaya. Pergi ke gunung, Dilempar. Setan bilang, udah lempar aja istrimu. Iya kan? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman setia podcast Hidayah Bangsa yang sangat kami cintai dan kami kasihi. Hari ini kita kembali dengan podcast Hidayah Bangsa yang serial berikutnya masih soal keluarga, dan kali ini saya Omi dan di depan saya sudah ada Pak Mahmud. Ya. Terima kasih Pak, selalu setia dengan podcast kami ya, karena ini sebenarnya setelah podcast kemarin cukup banyak yang memberi tanggapan Pak. Nah makanya hari ini kami angkat kembali untuk tema keluarga, tapi kali ini lebih spesifik. Amin, amin. Ya teman-teman semua, minggu kemarin kami sudah mengupload beberapa podcast mengenai keluarga. Kalau ada yang ketinggalan bisa dinonton video sebelum ini supaya bisa lebih paham lagi tentang makna keluarga. Nah kami sendiri sebenarnya mengupload soal keluarga ini karena memang ini menjadi permasalahan yang cukup pelik Pak. Dan banyak orang yang mengalami kegagalan dalam keluarga sebenarnya bukan karena tidak tahu berkeluarga, mungkin karena caranya salah gitu Pak. Ya. Dan juga banyak juga, mohon maaf ini sebenarnya guru-guru yang kurang kompeten sebenarnya. Yang kita sebenarnya pengen mendapatkan nasihat-nasihat tapi malah mendapatkan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani Pak. Sehingga kalau bisa dibilang ya soal kebenaran itu nggak sampai Pak kepada kita, karena persoalan guru ini Pak sebenarnya. Nah, tapi kali ini teman-teman kita akan membahas poin tentang peran suami dalam membina keluarga. Dan ini menarik Pak, kalau kami melihat cukup banyak sebenarnya. Aku pribadi merasa nih Pak sebenarnya keluarga itu utamanya ada di suami. Sebenarnya meskipun memang dibutuhkan keduanya Pak ya untuk membangun keluarga, tapi manakala suami menjadi satu satu individu yang mungkin cenderung egois dan individu yang tidak bisa mengendalikan emosi kan, paling banyak KDRT kan karena suami Pak. Betul. Nah untuk menanggapi komentar awal Bapak, mungkin menanggapi tema kita pagi hari ini Pak, peran suami dalam membina keluarga, bagaimana menurut Bapak suami dan perannya dalam keluarga? Ya baik, makasih Pak Komik. Dan ini hal yang menarik karena sejak awal manusia itu mulai dari keluarga. Ya, misalnya kalau teman-teman lihat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu mulai dari keluarga. Dari situlah beranak cucu semuanya diawali keluarga. Dan semua manusia di alam ini memang seharusnya kalau ikuti firman Allah ya harus berkeluarga. Tapi sekarang banyak penyimpangan laki-laki dengan laki-laki. Padahal contoh yang diharapkan Allah itu ya laki-laki dengan perempuan, itu baru keluarga. Kalau laki-laki dengan laki-laki enggak, itu bukan keluarga namanya. Iya. Nah, hari ini hal yang menarik ya, dan ini memang proses belajar di dalam keluarga itu. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya bahwa peran suami dalam keluarga itu yang pertama harus sebagai imam. Sebagai imam di sini itulah wakil Allah. Ya, maka kalau dia sebagai agen Allah, maka nilai-nilai yang dikerjakan oleh seorang imam itu adalah tentunya semua rujukannya atau landasannya itu dari kebenaran dari Allah, karena fungsi sebagai imam. Nah, sebagai imam di sini nilai-nilai kebenaran itu yang diterapkan di dalam keluarganya. Ya, dari berbagai sudut itu udah, karena dampak dari kebenaran itu yang akan dia manifestasikan di keluarganya. Sehingga peranan sebagai imam di situ itu warnanya kelihatan. Maka kalau ada suami yang
yang sama sekali tidak pernah membaca firman Allah, itu perlu diragukan karena peran sebagai imamnya nanti tidak ada. Iya, Iya kan? dipertanyakan ya Pak. Iya, dipertanyakan. Nah, Ibarat kata ini kan wakil Allah nih, tapi Iya. nggak pernah baca firman nggak Allah. pernah baca. Padahal Bahaya. kitab sucinya itu nongkrong di lemari misalnya, hanya dilihat, tapi tidak pernah dibuka. Jadi seolah-olah dia mengarang bebas Pak ya. Iya itu, jadi karena mungkin ya tradisi masyarakat kita selama ini tuh ya cukup mendengar dari penceramah saja, Betul, ya kan? betul. Padahal itu hanya sekian persen. Di rumahnya ada kitab suci yang memang Harusnya dia harus dibaca. renungkan siang dan malam, ya sehingga nilai-nilai seorang imam atau wakil Allah untuk keluarganya itu kelihatan oleh istri dan anak, lingkungan dan keluarga besar. Jadi peranan imam di sini lebih khusus ke bagaimana dia mengimpartasikan firman Allah yang dia pahami, yang dia renungkan, itu dia dicontohkan Di dalam kehidupan. dalam kehidupannya, sehingga keluarganya bisa melihat bahwa inilah imam yang kita lihat. Ya, karena kalau tidak dia menjalankan peran imamnya dalam keluarga itu, nah maka keluarga itu bagaimana dia mengenal Allah secara tepat, bagaimana dia mengerti firman Allah yang ada di dalam kitab sucinya, kalau peran ini tidak ada. Nah ini yang dilematis selama ini menurut saya, banyak keluarga pecah itu, karena mungkin ada peran ini yang diabaikan. Ya, itu yang harus menjadi perhatian. Ya, jadi peran imam itu dalam keluarga sangat penting, karena dia agen Allah, ya, wakil dari Allah yang dipercayakan menjembatani kebenaran itu disampaikan dalam keluarganya. Ya, kalau itu tidak ada, inilah iblis masuk di tengah-tengah kelemahan itu, sehingga perceraian di mana-mana, ya, KDRT di mana-mana, ya seperti itu. Nah ini menarik Pak. Aku jujur sebenarnya cukup tertegun dengan pernyataan Bapak tadi soal suami itu adalah wakil Allah. Nah ini memang sering terjadi sih Pak di keluarga yang aku sering lihat, kadang-kadang di keluargaku sendiri Pak. Jadi persoalan wakil Allah ini kan benar ya Pak, maksudnya mewakili Allah dalam hal menyampaikan kebenaran-kebenaran, tetapi persoalannya kita nggak pernah baca firmannya. Ya, itu dia. Jadi sampai berdebu di lemari kita nggak pernah baca. Dan sebenarnya ya banyak kita mungkin yang membaca ini juga teman-teman ya. Aku sebagai seorang Muslim juga membaca itu kadang-kadang tidak membaca dengan artinya. Ya, nah ini jadi problem sendiri ya teman-teman, karena kita mau mengerti tentang yang kita wakili nih Pak. Contohnya mungkin Bapak ya minta aku wakili sesuatu ya kan. Tapi aku nggak ngerti bahasa Bapak ini seperti apa. Aku nggak ngerti firman Bapak seperti apa. Aku nggak ngerti seperti apa yang akhirnya aku harus lakukan. Akhirnya melenceng dari apa yang diperintahkan. Nah mungkin di situ kata Bapak tadi, disitulah iblis masuk ya Pak. Betul, ya betul nah, sekali. Faktor-faktor kerusakan itu Pak, maksudnya karena kita nggak menuruti kehendak Allah, katakanlah seperti itu ya Pak. Itu apakah memang masih bisa diperbaiki Pak atau bagaimana? Iya, sangat. Jadi Allah sendiri setia menunggu perubahan kita. Niat-niat kita itu Allah selalu setia, karena Dia ketika memberikan kita umur panjang, ya kan? Itu artinya bahwa Allah memberikan kesempatan. Ya, sampai nafas terakhir Dia beri kesempatan. Karena Allah Maha Rahman Ar-Rahim itu tidak bisa diganggu gugat oleh karena tingkah laku manusia. Tapi dia tetap konsisten. Kesetiaan Allah, rahmat Allah itu konsisten. Sehingga kapanpun kita mau bertobat, ya, atau menyadari diri untuk lebih dekat dengan Allah, atau perannya mau dijalankan, itu Allah selalu menunggu itu. Ya, jadi menurut saya peran imam ini penting dalam keluarga karena berkaitan dengan hal spiritual. Kalau demikian berkaitan dengan kebenaran, sehingga ini ada hubungannya dengan surga atau neraka nanti keluarga itu di bawah, gitu. Bahaya juga. Jadi, Pak ya. Peran dari imam ini sangat penting, ya kan. Jadi tidak cukup sebagai imam dia bisa memimpin sholat misalnya. Banyak orang berpikir ya sudahlah kalau sudah bisa memimpin sholat, peran imam berjalan. Tapi nilai-nilai yang memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari tidak ada misalnya. Nah ini yang berbahaya, ya kan? Nah yang kedua, peran sebagai suami dalam keluarga itu dia harus
menjadi kepala. Ya. Nah, menjadi kepala di sini itu dalam konteks ekonomi ya. Dia harus bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Ya. Jadi banyak selama ini dominan di sini. Ya, sebagai kepala keluarga dia bertanggung jawab dengan ekonomi ya untuk menghidupkan keluarganya, tapi sebagai imamnya diabaikan. Nah, ini pincang jadinya. Ya. Nah, kalau kepala keluarga maka dia harus bertanggung jawab secara keseluruhan keluarga itu dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonominya. Ya, makanya saya prihatin lihat suami yang malas, tidak berinisiatif, ada kerjaan tapi tidak mau kerja. Malah istrinya yang posisi jadi kepala. Dipacu untuk terus bekerja. Iya, disuruh kerja keras istrinya, fungsi dia sebagai kepala diam di rumah. Ini terbalik. Iya kan? Jadi padahal kalau kita lihat keseluruhan ayat-ayat Allah, ya, suami itulah yang harus jadi kepala, bukan ekor. Ya, ya betul, kan? betul. Nah, kalau dia jadi kepala, maka bertanggung jawab penuh di dalam dunia ekonomi. Ya. Nah, ini yang kita harapkan bagi keluarga-keluarga muda ya. Jadi jangan lupa peranan sebagai imam, sebagai kepala keluarga, karena dia bertanggung jawab secara spiritual dan ekonomi terhadap keluarganya. Ya, sehingga itulah fotokopi yang dibawa oleh anaknya nanti. Iya. Makanya saya sendiri sering dulu anak-anak saya sejak kecil itu sering ikut. Ya, baik kegiatan spiritual ya dalam hal-hal ekonomi, ya itu harus dijelaskan. Ya. Biar dari awal dari awal anak saya dari awal yang perempuan itu sering saya jelaskan mengenai ekonomi. Ya, dengan yang laki juga begitu. Sehingga mereka paham, oh nanti kalau saya berkeluarga, saya kepala keluarga yang bertanggung jawab ekonomi secara keseluruhan. Ya, dan juga peranan sebagai imamnya. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, posisi suami dalam keluarga itu adalah dia memiliki hak untuk membuat dan mengambil keputusan. Ya, mengambil dan membuat keputusan. Jadi ini penting sebagai pemimpin. Kalau dia sebagai pemimpin, maka dia harus tampilkan bagaimana nilai seorang imam itu dalam sehari-hari. Dia juga menampilkan pengaruh dari seorang kepala keluarga. Ya, kemudian saat dia jadi pemimpin, maka dia harus membuat keputusan, mengambil keputusan secara bijak dalam keluarga itu. Apapun, dari semua bidang. Ya, jadi tidak bisa istrinya yang jadi kepala atau jadi pemimpin, maka nanti disitulah suami itu pernah survei teman saya itu, mengapa perceraian itu terjadi. Karena banyak suami itu perannya sebagai istri. Digantikan gitu. Akhirnya suami bilang, wes kita talak aja, cerai aja. Iya kan? Karena itu. Iya, sebenarnya faktornya dari suaminya. Mengapa istrinya ambil posisi peran sebagai kepala keluarga dan pemimpin? Karena suaminya malas. Tidak tanggung jawab dengan tugasnya dalam keluarga itu. Sehingga banyak istri yang agresif kan. Kerja keras, ya kan? Bahkan akhirnya dia punya suami sendiri yang dia lihat, ini ada laki-laki yang bertanggung jawab, dia nikahkan. Betul, Pak. Maka jangan salahkan istri. Jangan salahkan istri juga. Lihat dulu diri sendiri ya. Sendiri. Apakah tiga hal ini sudah dimiliki atau belum? Sebagai imam, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pemimpin. Ya kan? Pemimpin kunci, dia harus mengambil keputusan. Membuat keputusan. Ya. Di dalam segala hal. Ya. Misalnya keputusan bagaimana mendidik anak. Keputusan bagaimana anak-anak ke depannya. Ya, suami terutama yang harus berinisiatif. Istri itu pasti ngikut dia, pasti ngikut. Adapun perbedaan ya dalam setiap keputusan, ya, tapi pada prinsipnya ayat Allah mengatakan istrinya harus tunduk. Ya, harus tunduk dalam konteks yang tetap harmonis. Ya kan? Tapi tidak tunduk karena diancam atau dipaksa gitu juga nggak bagus.
Iya kan? Jadi Seperti ketaatannya karena kecintaannya Iya, dan itu. menghormati suaminya. Suami, ya itu seperti itu. Ini menarik Pak sebenarnya teman-teman. Jadi 3 ya, diingat baik-baik bahwa sebagai seorang suami itu harus berperan sebagai imam, Ya, sebagai kepala, dan sebagai pemimpin. Pemimpin, Ya, ya. jadi 3 hal itu kalau kita kuasai sebagai seorang suami, wah, alhamdulillah wah, bisa. kita akan ya kan. Jadi belum terlambat teman-teman ya, yang Iya. usianya sudah usia pernikahan udah bertahun-tahun masih bisa kan Pak? Masih sangat-sangat masih bisa teman-teman ya. Jadi jangan Iya. putus asa dulu karena asal kita berpegang teguh. Betul. Dan yang paling penting tuh firmannya tuh dibaca ya. Ya. Ada satu keluarga Bang yang saya pernah temu. Jadi dia sebagai kepala keluarga, sebagai imam dan juga sebagai pemimpin, tapi dia lebih memprioritaskan imamnya. Jadi mengabaikan sebagai kepala keluarga untuk ekonomi dan sebagai pemimpin. Jadi secara Iya. ini dia hanya sebagai imam Iya, saja. jadi akhirnya secara spiritual kelihatannya meningkat, tapi secara sebagai ekonomi dan sebagai betul, pemimpinnya Pak, kacau balau. Iya kan? Jadi ini makanya 3 hal ini satu paket harusnya. Satu paket yang tidak bisa lepas gitu dari semua tanggung jawab sebagai suami. Betul Pak. Manakala Iya. kita hanya mengedepankan sebagai imam, maka ekonomi akan. Iya. Dan misalnya kita hanya sebagai kepala, wah iman keluarga jadi korban Pak ya kan. Kalau sebagai pemimpin otoriter malah Iya, kita. iya. Benar-benar Betul. teman-teman ya. Jadi kuncinya 3 itu ya. Dicatat baik-baik. Nanti aku kasih note lah di bawah sini ya. 3 poin itu menjadi kunci. Betul. Nah Pak, Bang. ini ke next pertanyaan nih Pak. Biasanya suami ini dikaitkan dengan 3E misalnya. Ya. Yaitu ego, Ya. emosi, dan ekonomi Pak. Hmm. Nah biasanya kita gagal mengolah itu. Misalnya secara ego kita egois, jadi Iya, orang iya. suami yang mau diutamakan selalu kan. Hmm. Kemudian emosi juga sering nggak terkontrol Pak. Makanya ada beberapa teman-teman yang akhirnya KDRT. Mungkin juga karena pengaruh minuman keras atau karena tabiatnya Iya. memang suka dengan kekerasan. Kemudian ekonomi juga nggak bertanggung jawab Pak. Nah sebenarnya bagaimana sih misalnya nanti memang kita ada sesi mengenai istri ya, tapi Iya. mungkin kita minta bocoran nih ke Bapak. Bagaimana sih sebagai istri itu menghadapi suami? Iya, Karena kadang-kadang istri kebingungan menghadapi suami kayak gitu, ya nggak Iya, teman-teman? iya. Jadi Betul. harus kita kasih bocoran cara menghadapi kita kalau lagi emosi kayak gimana Pak, Iya, atau lagi ego iya, kita naik kayak gimana? Iya. Gimana sih Pak? Ya, itu bagus Bang. Ini hampir setiap hari ya di mana-mana terjadi ini. Ya, Iya. Menurut saya sih kami dulu awal juga hampir sama. Saya orang timur itu kan lebih dominan. Keras, bener, Pak. Ya, lebih dominan. Jadi terbawa oleh karena lihat orang tua kita. betul. Ya, nah saat saya masuk keluarga juga, saya ada mentor, jadi sering diingatkan begitu. Nah akhirnya mulai saya paham bagaimana istri menghadapi suami yang seperti 3E tadi itu. Iya. Iya, pertama sih faktor pertama itu adalah kalau suami Anda seperti itu, maka saat yang sama itu istri diam. Ya. Yakinlah bahwa tidak ada suami yang marah sampai berjam-jam. Ya. Kalau dia diresponi, maka api itu menyala terus. Tapi kalau istrinya diam saat suaminya emosi, Ya. lama-lama dia surut. Reda. Tuh. Surut. Contoh lah saya sendiri. Pernah saya emosi, tapi istri saya diam. Jadi malu diri juga. Iya. Kita marah-marah buat apa? Istri diam. Tapi kalau istri respon juga, Wah, makin marah, Pak. makin jadi, gitu loh. Nah, saya lihat resepnya satu, saat suami Anda emosi tinggi atau 3E itu, nah istrinya diam, lebih baik diam dan ya berdoa dalam hati supaya tidak ada iblis yang terus membuat dia marah. Nah, itu faktor pertama. Dan dia harus tetap rileks. Ya, misalnya, ya mengalihkan pembicaraan ke hobi suaminya apa. Oh, betul. Dialihkan. Nah, Yang menyenangkan ya bagi menyenangkan. suami. Contoh lah, pernah istri saya lihat saya marah, dia bilang, gimana ternak kututnya? Jadi saya langsung, iya kan karena langsung dah. pikiran. kita Mantap nih diajarin oleh solusinya. mentor kita. Diajarin. Saat sebaliknya pun begitu. Saat istri saya marah, saya tahu nih caranya. Tanyain. Ya, saya tanyain. Hobi dia yang paling dia suka itu saya tanyain. Wah, saya senang hobimu sudah berhasil. Jadi mulai marahnya itu menyurut. Nah, saat suami marahnya menurun atau istri itu menurun emosinya, nah caranya apa? Sentuhan, apa peluk atau apa, atau kata maaf. Itu cepat sekali.
Oke, Ya. oke. Masing-masing mengatakan ya I'm sorry atau ya mohon maaf apa gitu. Jadi dua hal itu sebenarnya sangat ampuh. Ya, sangat ampuh. Ya, jadi tidak boleh suami lagi emosi tinggi, kemudian istrinya juga ngomong-ngomong, Iya, itu kapan diresponi padamnya? terus. Iya, diresponi terus, ya kan? Bahkan nadanya mulai tinggi misalnya istrinya. Maka sebagai kepala dia, sebagai pemimpin, dia pasti harus lebih tinggi. Betul. Karena dia punya ego tadi. Iya, karena tidak mau mengalah dia kan sebagai kepala itu. Nah, makanya hati-hati sebagai istri, saat suaminya nada tinggi, dia harus lebih rendah sekali supaya suaminya juga turut terbawa. Kalau suaminya marah, nada istrinya lebih tinggi, ya suaminya sebagai pemimpin dia harus lebih tinggi lagi. Nggak Ya, selesai-selesai. nggak selesai-selesai. Lama-lama piring yang lebih tinggi. Maka bisa pecah semua di rumah itu kan. Akhirnya sasarannya ke anak lah atau betul. Beresiko malah kemana-mana. Kemana-mana itu dampaknya. Maka ada firman Allah mengatakan, ya selesaikan perselisihan itu sebelum matahari terbenam. Iya. Apa artinya di situ? Ya, apa artinya? Karena kalau lebih daripada itu, iblis itu atau setan itu dia akan membuat lebih. Udah cerai saja misalnya. Bisikan begitu itu bahaya. Iya, betul. Iya kan? Akhirnya Nah, pisah. Akhirnya pisah. Ya, yang berikut bagaimana istri menghadapi suami seperti itu. Saat dia marah-marah, sediain minuman yang dia suka. Maka di kulkas kita itu jangan sampai tidak ada minuman yang disukai suami. Harus siap. Iya. Contoh misalnya saat saya marah ya, istri saya bikin kopi yang saya suka. Udah, mau nggak minum, nggak enak juga. Udah Apalagi dibuat. baunya, Pak. Waduh. Langsung. Ya. Nah, tips-tips begitu itu harus dipahami. Sebenarnya sederhana tapi ampuh. Iya, Sangat betul, ampuh. betul. Ya, jadi ya siapkan di kulkas teman-teman minuman yang disukai oleh suami dan juga minuman yang disukai oleh istri. Sehingga ketika marah, Ya. redakan dengan minuman. Redakan Iya. santai, dia senyum, sediakan minuman. Suami mana sih yang Betul, Pak. Aku harus ini rahasia sebenarnya, teman-teman, bagi para istri ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau disediain minuman, apalagi kopi ya, kalau kesukaan kita kopi, Iya. waduh, nggak jadi marah deh pokoknya. Langsung dibawa jalan-jalan istrinya ya. Nah, ini menarik, Pak. Tips berikutnya itu adalah kalau selesai marah itu ya bisa keluar. Ajak keluar, santai. Refreshing. Ya, refreshing ke tempat gunung kah, atau pinggir laut, di dekat danau ngobrol. Tapi kalau keluar jangan lagi emosi. Betul. Iya, tidak boleh. Karena nanti misalnya pergi ke gunung, Dilempar. kecenderungan setan bilang, udah lempar aja istrimu. Iya kan? Jangan. Bener, Ini contoh lah teman saya kan. Jadi teman saya itu ribut di mobil. Akhirnya dia nabrak mobil itu ke tembok. Ya dua-duanya sakit, masuk rumah sakit. Iya kan? Atau diturunin istri, turun Iya, sini. bisa jadi. Banyak mungkin saja di alam ini ada suami yang turunkan istrinya tengah jalan, bisa. Pernah, Pak. Aku sering lihat orang waktu, tapi pacaran ya, orang pacaran ditinggalin. Karena kalau suami istri biasanya nggak berani. Iya, karena jalan lagi bertengkar. Makanya kalau bertengkar di rumah, Berhenti. jangan pernah pergi selagi emosi. Jangan Karena keluar. bahaya nanti di jalan. Oke. Begitu. Tuh, harus Itu, dicatat, Bang. teman-teman. Tipsnya kalau mau refreshing setelah masalah harus damai dulu. Ya. Ya, selesaikan supaya nanti ya bisa. Makanya suami juga harus cepat kalau lihat istrinya sudah begitu, ya udah peluk dia, selesai sebenarnya. Istri itu paling cepat kok. Iya. Istri siapapun kalau suami yang ngerti caranya, kalau dia emosi, sebentar suami yang agak lama. Oh, karena ego tadi ya. Suami agak Karena lama. kita mikir kita kepala, ngapain Iya. kamu marah-marahin ya kan? Betul, karena istri itu benar, perasaan lebih dominan dia kan. Begitu sentuh perasaannya sudah baik, cepat dia. Berarti tips ini juga berlaku untuk suami manakala Berlaku. istri Ya, ya. berlaku. Bahkan lebih mudah. Sebaliknya, lebih mudah. Ini Lebih teman-teman ya tipsnya. Sangat lebih mudah. Daripada istri ke suami. Iya, Wah, ini gitu. kerja keras ya istri. Cuma Iya. jangan lupa minuman tadi ya. Harus Ya, kita ya. harus kita siapkan. Ya, yang terakhir Bang, jangan lupa tiap akhir bulan itu evaluasi ya percakapan bulan ini yang tidak menyenangkan apa ya, supaya saling menyadari. Jadi Ya. healing Pak ya. Ya, Kita, betul. kita Itu saling penting. Ya. kemudian terbuka mungkin meminta maaf. Itu
Iya. Harus terbuka, minta maaf. Ya, dia lihat kesukaannya apa. Ya, sebenarnya trik praktis saja menghadapi semua emosi itu. Iya, gitu ya. Wah, itu menarik Pak. teman-teman ya. Jadi menarik banget Pak. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, teman-teman. Yang penting dicatat dulu nih teman-teman. Iya. Tips untuk menghadapi suami tadi ya kan. Kalau aku rangkum tadi ya, pertama tunggu emosi reda ya kan, Iya, benar kan Pak. betul. Nah, terus setelah emosi reda ya maaf, pelukan Ya, kan. betul. Lalu jangan lupa sediakan minuman ya Yang kan. disukai. Mungkin bisa makanan Pak ya. Ya, bisa pokoknya makanan, yang apa. enak-enak lah ya kan. Iya, Terus betul. bicarakan hobi. Wah, itu kalau istri bicarakan hobi Pak, pasti suami langsung Oh. reda kan. Misalnya hobi mancing, alat pancingmu mau diganti nggak? Waduh. Apalagi diam-diam dia kirim Shopee Pay-nya. Iya ya, tiba-tiba wah, itu pasti akan sangat meredakan emosi suami ya. Betul. Memang problemnya di suami sih Pak kalau aku melihatnya. Kemudian ya akhir bulan teman-teman jangan lupa siapkan waktu untuk evaluasi ya kan. Ya, Saatnya betul. kita untuk membicarakan apa yang terjadi bulan kemarin, Ya, terus nanti betul. kita lebih baik bulan ke depan. Betul. Dan jangan ragu-ragu untuk meminta maaf ya Pak. Ya. Karena meminta maaf itu sebenarnya hal yang mulia teman-teman. Kita jangan nunggu istri minta maaf ya, kadang-kadang Ya. suami Pak suka Kadang-kadang gitu. begitu ya. Betul. Oke, ini yang berikutnya menarik nih Pak ya. Tapi teman-teman kita ke part 2 dulu ya. Nanti tunggu ya part 2-nya ya. Ini karena yang berikutnya adalah pertanyaan mengenai bagaimana jika istri melakukan kesalahan. Ya, Nah, ini kadang-kadang suami nih yang paling Iya, penting nih. iya, iya. Para suami harus dengar ya. Nanti kita akan sediakan di part 2. Jangan kemana-mana teman-teman. Ya. Habis video ini langsung kita upload part 2 biar nggak lama penasaran nih Iya, ya. iya. Oke Terima kasih. teman-teman.